Halo, selamat pagi. Saya Dr. Novita, dokter anak di RSUD Lombok Timur. Tahukah sahabat RSLT, sejak tahun 1984, 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Tahun ini, tema Hari Anak Nasional adalah Lindungi Anak, Indonesia Maju. Untuk itu, saya sedikit akan membahas tentang stunting. Mengapa stunting? Karena sampai saat ini, stunting masih menjadi masalah anak-anak Indonesia. Apa itu stunting? Stunting artinya pendek. Mengapa dikatakan pendek? Karena tinggi berada 2 standar di bawah standar deviasi rata-rata. Penyebab stunting sangat beragam. Ada penyebab langsung maupun penyebab tidak langsung. Secara umum, penyebab stunting karena kekurangan gizi yang panjang, yang lama, disertai dengan adanya infeksi pada ibu dan anak. Selama berapa lama? Bukan sebulan 2 bulan, apalagi 1 hari 2 hari. Para ahli mengatakan bahwa masalah dari stunting dimulai sejak ibu hamil sampai dengan 2 tahun pada masa kehidupan, yang sering kita sebut dengan 1000 hari pertama kehidupan. Bahkan banyak ahli menyebutkan bahwa masalah stunting dimulai dari waktu yang jauh lebih panjang, yaitu sejak masa remaja. Jadi, remaja putri yang kekurangan gizi saat menikah dan memiliki anak memiliki risiko anaknya menjadi stunting. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, 1 dari 3 anak Indonesia menderita stunting. Jika diprosentase, sekitar 30,8% anak stunting di Indonesia. Jika kita jumlah sebanyak 7.800.000 balita menderita stunting. Bukankah jumlah yang sangat banyak? Tahu anak kita stunting atau tidak diperlukan 3 informasi, yaitu tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Mengapa tinggi badan? Karena tinggi badan memerlukan proses yang lama untuk berubah. Sedangkan jika kita menggunakan berat badan merupakan satuan yang gampang berubah. 1 hari kita diare, maka berat badan langsung turun. Diberikan makanan bergizi, berat badan kita langsung naik. Jadi lebih tepat untuk mengukur kekurangan gizi kronis dengan tinggi badan. Setelah kita dapatkan tinggi badan, kita masukkan dalam tabel ataupun kurva panjang badan atau tinggi badan menurut usia sesuai dengan jenis kelamin. Lalu kita dapatkan angka. Jika hasilnya kurang dari 2 standar deviasi, maka bisa kita katakan stunting. Bahaya stunting bukan di ukuran tinggi badan yang kurang. Namun, tinggi badan itu adalah merupakan tanda kekurangan gizi yang lama. Orang dewasa yang pendek belum tentu waktu kecil stunting. Dan orang dewasa yang tinggi belum tentu saat kecil dia tidak pernah sakit. Ada 3 bahaya yang mengancam anak-anak kita bila saat kecil ia stunting. Yang pertama, karena stunting, pertumbuhan jaringan-jaringan otak terganggu sehingga menimbulkan masalah di kecerdasan dan prestasi belajar yang kurang. Yang kedua, akibat stunting juga, anak-anak kita berisiko untuk menderita penyakit tidak menular. Contohnya seperti stroke, penyakit jantung koroner, kanker, maupun penyakit lainnya. Dan yang ketiga, anak-anak stunting daya tahan tubuhnya rendah sehingga sering sakit. Menurut ahli, sayangnya efek dari stunting ini adalah jangka panjang. Jadi, anak-anak yang menderita stunting akan sulit mengejar ketertinggalan di masa lalunya. Tapi sulit bukan berarti tidak bisa. Anak-anak yang dulunya stunting, jika diberikan nutrisi yang baik dan diberikan stimulasi yang tepat, khusus untuk kecerdasan,
masih bisa dikejar. Namun upaya harus dilakukan secara terus-menerus sampai dewasa. Yang harus dilakukan adalah perubahan perilaku. Yang pertama, perilaku dalam pemberian gizi. Gizi anak harus sangat diperhatikan, gizi seimbang. Yang kedua, kebersihan harus dijaga dan perilaku sehat. Yang keempat, paling gampang, kunjungi posyandu setiap saatnya. Dan perilaku ini harus terus-menerus, tidak boleh sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Namun sampai anak dewasa, perilaku hidup bersih dan sehat disertai dengan makan makanan bergizi harus tetap dijaga. Stunting adalah kekurangan gizi yang lama, sehingga upaya pencegahan harus dilakukan sedini mungkin. Mencegah lebih baik daripada mengobati karena dampak stunting sampai jangka panjang. Setidaknya ada 4 masa yang perlu diperhatikan untuk mencegah stunting, dan di dalam keempat masa itu harus tercakup. Yang pertama, makan makanan yang seimbang. Seimbang artinya ragam dan porsi harus sesuai. Apa saja ragamnya? Jadi makanan harus sesuai dengan isi makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, dan air dengan porsi yang menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak. Yang kedua, perilaku hidup bersih. Perilaku hidup bersih ini harus dimulai dari sejak remaja, ibu hamil, bahkan anak-anak. Apa saja perilaku hidup bersih? Yang paling gampang, cuci tangan. Yang ketiga, mencegah terjadinya kejadian infeksi yang dapat menghambat penyerapan zat gizi. Apa saja? Contohnya diare, malaria, kecacingan. 4 masa dan upaya pencegahan stunting adalah yang pertama, masa remaja putri. Remaja putri harus diajarkan bagaimana makan makanan yang bergizi dan seimbang. Selain itu, jangan lupa diberikan tablet tambah darah. Masa yang kedua adalah masa ibu hamil dan bersalin. Ibu hamil harus diberikan tablet tambah darah, makanan yang bergizi dan seimbang, serta harus rutin melakukan kunjungan dan mencegah penyakit seperti malaria. Yang ketiga, masa ibu menyusui dan bayi 0 sampai 6 bulan. Saat masa ini, jangan lupa rutin untuk melakukan pemeriksaan. Bayi diberikan ASI dan diinisiasi menyusui dini. Masa yang keempat adalah masa 6 sampai 24 bulan. Pada masa ini, ASI tetap dilanjutkan sampai 2 tahun. Yang kedua, pemberian makanan pendamping ASI yang sesuai. Yang ketiga, jangan lupa rutin untuk melakukan kunjungan ke posyandu agar bisa dipantau. Ke posyandu bukan hanya menimbang. Menimbang itu penting karena dari sana kita bisa melihat apakah anak pertumbuhan dan perkembangannya sesuai. Jadi ke posyandu bukan saja saat imunisasi dan diberikan vitamin A, namun harus rutin agar sebelum terjadi kekurangan gizi sudah bisa diberitahu, sudah bisa dicegah dari dini. Akhirnya, saya mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional. Mari kita cegah stunting agar anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju. Dadah!